Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Om Bofir di channel Pustaka Om Bofir. Kali ini kita akan membahas tentang serangga, di mana serangga ini kesukaannya adalah menghisap nektar bunga dan serbuk sari. Siapa yang tahu serangga apakah ini? Ya benar, dia adalah lebah. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Let's go! Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apoidae, ordo Hymenoptera, atau serangga bersayap selaput. Di dunia ini terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali benua Antartika. Sebagai serangga, ia mempunyai 4 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis atau perekat dari getah pohon, dan malam yang diproduksi oleh kelenjar lebah betina yang masih muda terdapat dalam badannya. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Cara hidup. Serangga betina memiliki peran penting dalam kelompok serangga ini. Perilaku lebah sangat ditentukan oleh perilaku lebah betina. Beberapa lebah betina spesies tertentu hidup sendiri atau soliter, dan sebagai lainnya dikenal memiliki perilaku sosial. Lebah soliter membangun sendiri sarangnya dan mencari makan untuk keturunannya tanpa bantuan lebah lain, dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadangkala beberapa spesies lebah soliter memberi makan dan merawat anaknya tanpa memberikan cadangan makanan bagi anaknya. Bentuk hubungan seperti ini dikenal dengan istilah subsosial. Sementara pada tahap lebih tinggi, lebah hidup berkelompok dan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk fisik masing-masing. Kelompok atau koloni. Dalam suatu kelompok atau yang disebut juga dengan koloni terdapat 3 kasta, yaitu 1. Lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang bertanggung jawab dalam proses reproduksi dalam koloni lebah madu. Lebah betina ini merupakan satu-satunya lebah yang melakukan proses perkawinan. Memiliki ukuran tubuh lebih besar dan panjangnya 1,5 panjangnya tubuh lebah pekerja, berwarna lebih gelap atau hitam kecoklatan. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2.000 butir per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal itu disebabkan lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. 2. Lebah betina. Lebah betina dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai sampai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan. Lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Setiap kasta lebah mempunyai tugas masing-masing. Lebah ratu hanya 1 ekor dalam setiap koloni atau kelompok dan mengawal semua kegiatan lebah betina dan lebah jantan. Komposisi kromosomnya diploid sehingga dapat menghasilkan keturunan. Badannya lebih besar karena sejak masih dalam bentuk larva, ia diberi makan susu lebah atau royal jelly yang kaya akan vitamin dan gizi. Pembagian tugas. Tugas utama ratu lebah adalah bertelur selama hidupnya. Berjenis kelamin betina, perkawinan ratu lebah ini hanya sekali seumur hidup. Perkawinan dilakukan dengan cara terbang tinggi di angkasa pada cuaca cerah, dan pejantan yang bisa mengejarnya akan dapat mengawini sang ratu lebah. Pejantan itu tidak lama kemudian akan mati karena testisnya lepas dan tertanam pada ovarium ratu lebah.
Ratu lebah yang aktif mampu menelurkan kira-kira 2000 butir telur sehari. Makanan ratu merupakan susu lebah, royal jelly. Harapan hidup lebah ratu ialah 3 tahun. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Madu merupakan hasil olah nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuh lebah dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan. Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan atau lebih sedikit. Makanan utama lebah pekerja ini adalah madu. Lebah pekerja betina dari larva hingga akhir hidupnya memakan madu. Sementara itu, ratu lebah dari larva hingga akhir hidupnya memakan susu lebah atau royal jelly. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu lebah sudah tua, secara naluri lebah pekerja meremajakan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Setelah telur menetas menjadi larva, larva akan diberi makan susu lebah atau royal jelly. Dalam satu koloni hanya ada satu ratu lebah. Sarangnya paling besar dan paling menonjol daripada sarang lebah pekerja. Lebah pekerja bisa bertelur dan telurnya dapat menetas. Jika koloni lebah kehilangan ratunya, maka secara alami sesuai naluri lebah betina akan bertelur dan yang lahir dari telur lebah pekerja ini semuanya berjenis kelamin jantan. Karena dari telur yang tak terbuahi, lebah pekerja tidak pernah dikawini oleh lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika membentuk koloni baru dan akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan lebah dari telur tak terbuahi yang diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlah lebah jantan ini jumlahnya hanya ratusan. Seringkali dalam film-film animasi, jika lebah-lebah diambil madu yang mereka produksi, mereka akan marah. Kemarahan lebah bisa disebabkan karena terganggu dan terkejutnya koloni itu. Bisa juga karena sifat agresif kelompok lebah itu. Untuk budidaya peternakan lebah madu, dipilih dari koloni yang jinak dan tidak agresif. Madu dari hasil peternakan lebah ini biasanya untuk komersial, bisa juga untuk kebutuhan sendiri. Siklus hidup. Lebah menjalani metamorfosis lengkap atau yang kita kenal holometabola, sehingga terdapat 4 tahap bentuk kehidupan. 1. Telur. 2. Larva atau bentuk ulat. 3. Pupa atau kepompong. 4. Imago atau lebah dewasa. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Pemanfaatan lebah. Lebah di alam berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipelihara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Manusia juga memanfaatkan madu sebagai makanan serta obat. Pemeliharaan lebah untuk diambil madunya telah dilakukan manusia sejak lama. Ilmu tentang lebah dan pemeliharaannya dikenal sebagai apiari. Usaha peternakan lebah juga disebut dengan nama tersebut. Madu yang dihasilkan lebah disukai oleh banyak hewan, khususnya beruang. Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal bagi dirinya jika digunakan. Ketika ia menyengat, sengat dan kantong kelenjarnya akan terlepas dan tertancap pada sasaran. Hal ini mematikan sang lebah. Sengat ini dimanfaatkan juga oleh manusia dalam pengobatan serupa akupuntur yang dinamakan terapi lebah. Peternakan lebah modern menghasilkan racun lebah yang keluar dari sengat lebah pekerja tanpa kematian lebah.
Mereka melakukannya dengan memasang semacam jebakan di pintu masuk sarang lebah. Jebakan ini dipasang arus listrik yang cukup untuk mengejutkan lebah. Lebah yang terkejut akan secara tidak sadar mengeluarkan racun dari sengatnya dan hasilnya ditampung untuk ramuan obat-obatan. Sengatan lebah. Lebah sering menggunakan sengatan ekornya saat merasa terusik. Lebah menusuk-nusukkan sengatan ekornya ke epidermis musuhnya, sehingga musuhnya kesakitan. Namun, apa yang dilakukan lebah ini ternyata malah membuat sengat dan kantungnya lepas atau tertinggal di epidermis musuhnya. Akibatnya, beberapa menit kemudian, lebah pun mati. Demikian teman-teman, video tentang lebahnya. Om Bofir di sini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Bila video ini dikira bermanfaat, silakan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Om Bofir bisa lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video pengetahuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.